Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bertemu lagi di podcast kita, Cinta is Love. Podcast yang berisi tentang bagaimana kita membahas tentang cinta yang dari sisi manapun, dari sisi manusia, dari sisi kita kepada Tuhan, kepada manusia yang lain, kepada sesama dan semuanya. Lalu hari ini kita akan kedatangan bintang tamu. Bintang tamu, bukan bintang tamu sih, narasumber. Dan ini narasumber yang pertama kali kita di podcast ini, karena ini berkaitan dengan bulan Ramadan, maka kita hari ini akan mengundang seorang ustadz bernama Ustadz Dasuki. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang puasa, karena mumpung masih Ramadan, kemudian juga ini baru awal-awal Ramadan, kita ingin membahas tentang sesungguhnya seperti apa sih puasa itu dalam konteks kecintaan dari kita sebagai hamba kepada Tuhan. Itu salah satunya. Tapi sebelum ke sana Pak Ustadz, kan puasa itu sebetulnya seperti yang kita tahu, puasa itu kalau dalam konteks di Indonesia, orang selalu bilangnya puasa. Itu kalau tidak salah dari bahasa Sanskerta, artinya mendekatkan kepada Yang Maha Agung. Kemudian dalam konteks Islam itu namanya saum. Ini nanti dikoreksi nih pakai kalau saya salah nih. Saum artinya itu menahan. Nah, tapi kan kadang-kadang puasa akhirnya tidak berdampak apa-apa selain hanya menahan lapar dan haus. Nah, sebetulnya dalam konteks itu gimana sih sesungguhnya puasa yang benar-benar kita bisa mendapatkan kemurniannya secara hakikat. Karena kita nggak mau orang puasa lalu hanya mendapatkan dahaga, lapar, dan hanya sesaat seperti itu. Gimana Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konteks mengenai masalah puasa. Puasa itu lugotan menurut etimologi bahasa itu imsak, al-imsak, nahan. Nah, Jadi secara bahasa sebenarnya nahan apapun bisa disebut dengan puasa. Nahan tawa, nahan makan, nahan minum, bahkan nahan kentut juga bisa. Oke. Iya, bisa disebut dengan puasa. Ya, nah itu secara etimologi. Nah menurut terminologinya, menurut bahasa atau syar'a, ya, puasa itu merupakan salah satu ibadah yang mesti kita kerjakan karena itu kewajiban. Ya, artinya kita bisa menahan dari apa-apa yang dapat membatalkan puasa, terutama secara johir. Ya, makan, minum itu yang jelas yang johirnya. Ya, sampai terbenamnya matahari. Ya, dari subuh sampai terbenam matahari itu yang disebut puasa menurut syar'a atau agama. Ya. Nah kemudian ya, puasa kita ini jangan sampai terhitung sia-sia, yang sebagian nanti tadi Pak Peri katakan bahwa Nabi juga sudah menjelaskan 14 abad yang silam. Ya, kam min so'imin, berapa banyak orang yang puasa ilal ju' wal ad, kecuali cuman lapar sama haus. Iya. Cuman dia tidak mendapatkan nilai hikmah, kontribusi ya atau nikmat dari puasa itu sendiri. Makanya kan dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kita disuruh puasa? La'allakum tattaqun. Takwa. Supaya kita itu menjadi orang bertakwa. Kita kupas sedikit, takwa itu apa sih? Ya, takwa itu kalau secara bahasa itu takut. Al-Imam Ghazali itu dalam sebuah kitab Risalatul Mu'awana itu dikatakan bahwa takwa itu sama Imam Ghazali diartikan dalam Al-Quran itu dengan 3 makna, 3 pengertian. Pertama, pengertian takwa itu adalah khosyah wal haibah. Apa khosyah itu? Takut. Kalau kata orang Jawa wedi, ya. Orang Sunda sieun, ya. Takut. Jadi kalau Allah diwajibkan pada kita semua berpuasa, itu tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu ini takut kepada Allah. Yeah.
Ingat, kalau prinsip kita takut ini ada dalam hati, insya Allah itu kata takut sama Allah itu jadi monitoring kita biar kita selamat. Kita dimanapun berada, kalau konsep kata takut ada dalam diri kita, selamat kita. Mau berbuat dosa, yang kita takutin Allah. Orang tua nggak tahu, ya. Guru nggak tahu, istri nggak tahu, suami nggak tahu, anak tetangga nggak tahu. Tapi Allah tahu. Itulah agama self control. Okay. Tapi Pak Ustadz, takut dalam konteks di sini takut terhadap Tuhan ya, atau takut kepada dalam konteks perbuatan-perbuatan buruk? Otomatis kita takut kepada Tuhan dulu. Oke. Ya, sebab poinnya itu. Kalau orang takut kontek karena manusia atau karena perbuatan maksiat, bisa aja ketika kita berbuat maksiat orang nggak tahu, kita kerjain. Tapi kalau kita alurnya yang nomor satu kita takut sama Allah, dimanapun Allah, itu ada monitoring kita. Intinya Allahnya mesti dilibatkan. Jadi kita tuh merasa dimonitoring, dikontrol sama Allah. Di mana aja ada Allah. CCTV. Gitu. Iya. Makanya mau pejabat, mau kiai, mau kita nih nggak bakalan bisa maksiat kalau kita takwa itu, takut itu ada benar-benar kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Itu poinnya. Jadi kita disuruh puasa itu la'allakum tattaqun nomor satu. Artinya takwa itu kata Imam Ghazali yang pertama itu artinya takut, khosyah atau haibah. Yang kedua, mana la'allakum tattaqun, kata takwa ini artinya taat wal ibadah. Disuruh kita puasa sama Allah agar kita ini lebih taat sama Allah. Gitu. Kenapa kita mesti taat? Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan jin dan manusia, ya, intinya hanya untuk ibadah, taat kepada Allah. Gitu. Intinya itu kewajiban kita. Kita mesti taat sama Allah. Ya, nah, kita tingkatkan terus ketaatan kita kepada Allah. Itu tandanya kita selain cinta kepada Allah, nah ini juga cinta itu perlu pembuktian. Ya, kita waktu umpama dulu sebelum married kita pacaran kan mungkin cewek kita itu bakalan percaya sama kita kalau kita ada pembuktiannya. Pengorban. Mana ada cinta itu nggak ada pengorbanannya, pasti ada. Ya, sekelas Juliet dan Romeo kan begitu. Udah pasti ada pengorbanan cinta. Itu. Ya, sesuatu itu mesti perlu pengorbanan, sampai lagi cintanya sama Allah. Jadi puasa ini bagian dari pengorbanan itu. Pengorbanan kita. Sampai di mana cinta kita sama Allah? Kalau dilihat sampai di mana cinta kita, berarti kita butuh pengorbanan sama Allah. Cuman dari pagi sampai sore nggak makan. Nabi Muhammad 3 hari pernah nggak makan. Gitu. Diuji kita sama Allah. Itu berarti ada kaitannya sama bahwa puasa itu sebetulnya untukku. Nah, itu gimana tuh kaitannya pakai? As-saumu li wa anna ajibi, itu namanya hadis qudsi. Ya. Saking agungnya puasa, artinya puasa itu konteks bahasanya aja secara johir, puasa itu multi. Dia punya nama disebut bulan sabar, punya nama disebut bulan jihad, punya nama disebut bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan itsku minan nar. Itu banyak, nggak ada sandingan kata itu semua selain di bulan suci Ramadan. Makanya Ramadan itu punya gelar Sayyidus Suhur, rajanya bulan. Begitu, semuanya ada dalam bulan suci Ramadan ini. Makanya hikmahnya penuh. Apaan aja yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, yang tadinya nilai di hari biasanya kita sholat sunnah, itu bisa mendapatkan pahala wajib. Itu hebatnya bulan suci Ramadan. Bahkan dikatakan dalam hadis, walaupun ini hadis katanya doib, tapi dijadikan motivasi. Ya, lau tamanu ummati, andai kata umatku tahu apa-apa yang ada di bulan suci Ramadan, maka umatku akan berharap semua bulan 12 bulan akan menjadi Ramadan. Kenapa? Karena di bulan ini doa diterima.
dosa diampuni. Tidur kitanya aja pahala. Jadi kalau dari subuh sampai maghrib tidur terus boleh tuh Pak Ustaz? Jadi begini, kita ambil dua sisi alasan kayak gitu. Iya. Sisi pertama, boleh nggak kita tidur seharian suntuk dari pagi sampai Maghrib. Gitu. sampai maghrib. Andai kata kita melek mata, mulut kita berucap bisa nyakitin orang, bisa ngomongin orang, mendingan kita tidur. Oke. Siap. Ya, itu lebih manfaatnya ketimbang gitu daripada kita melek. Iya kan? Benar. Boleh nanya nggak? Boleh dong. Contoh puasa apa aja yang diterima dan nggak diterima sama Allah? Secara fikih yang membatalkan puasa itu secara fikih itu jelas makan minum sengaja, hubungan intim sengaja, memasukkan perkara-perkara kalau air dunia ini lubang-lubang dunia ini udah diciptain sama Allah. Yang ngupil itu nggak boleh? Nggak boleh. Oh, itu secara konteks fikih. syar'i itu ya? Secara syar'i puasa kita itu nggak bakalan diterima sama Allah, nggak sah, batal. Kalau kita batal puasa secara syar'i, berarti kita nggak punya nilai pahala. Ini baru banyak yang baru tahu jangan-jangan kalau misalnya korek kuping terus. Ini dunia itu bolongan yang telah memang diciptakan sama Allah. Oke. Kecuali suntik itu kan nggak ada bolongan. Kita yang bolongin. Nah itu kalau suntik nggak batal. Suntik malah nggak batal? Nggak batal. Kalau suntik kayak misalkan kan ada orang yang punya penyakit diabetes gitu, terus dia kan tergantung sama insulin, tapi dia harus puasa dan dia puasa. Nah dia tetap pakai insulin itu batal puasa atau Oh masih itu tetap? darurat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau nggak sengaja nih, Pak Ustadz misalnya ngupil gitu nggak sengaja, itu kan beda kalau ngomong lupa. Nggak sengaja kan lupa. Apapun kalau lupa, jangan kata ngupil makan sebakul juga. Iya. Kagak batal. Ya, asal lupa. Kalau berhubungan badan nggak sengaja, lupa konteksnya. Nggak ada, nggak mungkin ada ya Pak Ustadz Tapi ya. kan kayak gitu sadar dong ya. Nggak mungkin. Dia aja mungkin yang nggak sadar. Tapi itu dimuat dalam kitab fikih. Ada yang begitu orang istilah kata. Iya namanya lupa ya. Kayak misalnya tiba-tiba minum gitu. Mungkin udah stadium 18 apa gitu ya. Iya. Jadi udah mungkin dua-duanya lupa gitu kan. Bisa jadi. Tapi ini balik ke yang tadi Pak Ustadz, ini agak menarik nih, korek kuping gitu. Kemudian itu kuping. masih ada perbedaan pendapat atau ini memang menjadi satu pendapat? Ini satu pendapat. Satu pendapat. Jadi itu memang batal. Kita kan orang batal bermadzhab. atau mengurangi pahala puasa? Oh beda. Kita ini orang bermadzhab. Kalau menurut Syafi'i dan ulama-ulama ke bawah, ya, itu memasukin bolongan gitu dunia ya? itu termasuk batal secara fikih. Secara fikih. Berarti kan secara syariat juga. Oke. Ya batal. Makanya sekarang kita fungsinya seperti ini, kita nih belajar sambil memberikan edukasi ya. Nah, artinya yang dulunya nggak tahu sekarang jadi tahu. Iya. Gitu. Ingat, kecuali lupa ya. Saya bilang ya nggak jadi masalah. Itu. Dan kedua kalau umpama memang harus dikeluarin nih, darurat nih, kalau nggak dikeluarin kita nggak bisa napas. Nah itu beda masalah, namanya darurat. Kalau sikat gigi? Sikat gigi itu ada toleransi. Ketika nanti kalau memang kita nggak nyikat gigi bisa ngemadaratin orang, kita umpama sekali ngomongnya orang pingsan, saking baunya begitu. Nah itu kan ngemadaratin orang, nggak jadi masalah. Ya model kayak air wudhu kan kita pasti di mulut, itu nggak jadi masalah. Soalnya ada beberapa yang bilang boleh tapi nggak boleh pakai pastanya itu. Itu satu. Intinya memasukin sesuatu. Apalagi kalau pakai pasta kan ada rasa. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harus sikat gigi aja gitu. Iya. Nggak ada ininya. Iya, kecuali kalau belum jam 9 ke atas itu masih boleh. Jam 9 ke atas tuh maksudnya artinya pagi? Jam 9 pagi. Kalau udah ke atas itu hitungannya udah nggak boleh. Dimakruhkan. Iya. Tapi nggak membatalkan. Tidak membatalkan. Tapi dimakruhkan. Masuknya ke makruh iya. ya. Dikhawatirinnya mah takut ketelen. Kalau sengaja kan. Iya. Makanya kalau kita wudu juga, kalau ketika ke kumur kita nggak mesti digituin tuh. Takut ketelen. Kumur waktu wudu ya. Iya. Satu, kedua konteks yang bisa membatalkan puasa pahalanya bukan puasanya. Kalau tadi semuanya. Setiap syariat fikih mengatakan bahwa ketika kita makan sengaja, minum sengaja, batal puasa. Udah otomatis puasa batal, pahala nggak ada. Nah sekarang konteksnya puasanya sah, diterima. Ya,
cuman pahala nggak punya. Job. Iya. Ya. Ini mana? Nah, ini kata Nabi, satu asya, ada 5 perkara tuh bitu saum aitab dulu ya saubahu, yang dapat membatalkan ya nilai pahala puasa. Jadi ada 5 perkara nih. Mudah-mudahan sih kita bisa serap 5 perkara ini ya. Jangan sampai ada mendiri kita. Kalau ada sayang-sayang, puasanya masih sah. Kewajiban kita gugur, cuman pahala kurang. Bukan kurang, nggak ada. Nggak ada. Kosong. Ya. Tuh, mana yang pertama? Al-kidbu. Bohong. Kalau kata orang Betawi, goroh. Kita kan bohong itu kayaknya udah biasa gitu ya pakai. Kayak lalaban modelnya. OTW. Iya, OTW. Padahal masih di mana gitu ya. Di mana Pak Ustadz? OTW, padahal masih di rumah. Itu bohong nggak? Katanya masih parkir, padahal masih parkir di rumahnya ya kan. Ada yang begitu tuh pakai. Itu enggak. Masya Allah, makanya ada dalam satu hadis lagi, kalau emang kita pengen dilaknat sama Allah, silakan banyakin bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nggak bisa ngasih syafaat. Itu Nabi bohong 3 kali seumur hidup. Kita berapa kali bohong? Iya. Gitu. Jadi bohong ini puasa kita nggak batal, cuman nggak dapat pahala. Sekecil apapun tuh bohong itu. Oke. Iya, namanya bohong. Berat juga ya. Berat. Makanya kan puasa itu imsak, tahan dari omongan, tahan dari bohong. Kita kembali tadi konteksnya, imsak itu benar. Tahan dari bohong apa tuh. Ya, satu. Yang kedua, yang dapat membatalkan nilai puasa itu ghibah. Tahu nggak ghibah? Ghibah. Ini burung bergunjing. Ngomongin orang. Tapi kalau kita nggak ngomongin, kita cuma kayak kesel sama orang juga sama aja ya. Iya, namanya ngomongin orang. Kesel dalam hati itu. Kenapa? Kesel dalam hati. Itu beda, namanya suudzon. Oh, itu suudzon. Ya, kalau ngomongin orang kan otomatis kita ada lawan bicaranya. Ada lawan bicara. Kalau kesal sendiri mah nggak. Kalau dia ngomongin sendiri dia ngomongnya sendiri jelekin tuh orang tuh dalam hatinya. Kan sering tuh kita juga tuh kan pernah pakai. Ini orang begini amat sih ya gitu ya. Dumel, mungkin ngedumel. Nah ya kayak gitu tuh gimana pakai? Suudzon tadi kan dalam hati kalau kesal. Itu istilah kata itu punya prasangka. Suudzon dia. Iya. Jelek hatinya itu termasuk penyakit hati. Nah itu boleh, begitu boleh? Nggak boleh juga. Nggak boleh juga kan? Iya. Cuman parahan yang tadi. Sebab yang tadi mah kita interaksi sama orang lain. Ada orang. Gitu. Oke. Ya, ghibah. Nah, itu disebut. Makanya ghibah ini udah menjamur. Udah menjamur itu, udah menjadi. Makanya saya bilang, ketika kita puasa, kita udah biasa gibah nih. Terus kita nggak gibah seharian bisa sakit, mendingan gibahnya habis tarawih. Sama aja. Kok begitu? Kalau habis tarawih mah kan paling juga dosa doang. Karena kita lagi posisinya lagi nggak puasa. Bukannya puasa itu 24 jam pakai dalam konteks itunya? Puasa syariat itu ya secara johirnya mah dari subuh sampai maghrib. Oke, itu secara makan minumnya. Iya, cuman kalau ngomongin puasa konteks batinnya, mestinya udah 24 jam kan? Iya. Berarti batal juga dong pakai menghanguskan pahala juga kalau kita ngomongin habis tarawih juga. Artinya kita lagi nggak posisi puasa, kan yang kita khawatirin kita di pagi hari itu sampai sore itu puasa. Ya sebenarnya mah nggak boleh gibah kapan juga. Nah itu maksudnya. Ini mah andai kata nih kita nggak gibah seharian sakit, stroke langsung. Begitu umpama ini mah, ya kan? Ini mah kita bahas fikih itu memang kenapa kita fikih itu ribuan, karena memang fikih itu bisa dijadikan wacana selanjutnya begini nih nanti bakalan terjadi begini, gitu. Banyak bentuknya ya. Banyak bentuknya. Jadi kan dia mah ada mutakodimin, ada mutakhirin, yang hukum dulu bisa, dulu konteksnya nggak begini, sekarang zamannya udah beda. Begini. Dinamis lah ya. Dinamis, itu fikih itu alurnya. Terus bedanya apa puasa di bulan di bulan Ramadan dengan di bulan biasa gitu, bukan Ramadan? Kalau bulan Ramadan itu kewajiban, yang di bulan lain itu sunnah. Iya. Cuman ada jadi wajib juga, itu kodok. Pembayaran. Itu jadi wajib. Begitu. Ya, nah, lanjut sedikit tadi, 2 ghibah, 3 namimah. Apa namimah? Ngadu domba. Hoax ya. Wah, saya ngomong sama Pak Peri. Ya, Pak Peri ngomong sama saya seperti ini. Saya aduin lagi ke sini. Nah, itu
jadi ditambah-tambahin iya, atau dikurangin ya gitu kan. ya. Kalau bahasa peribahasa mah kalau kita nitipin omongan bisa lebih, nitipin duit bisa Kurang. Iya benar-benar. omongan satu bisa jadi 2 sampainya. Ya. Kalau duit Nasinya pisang kurang. jadi kolak ya. Itu. Kalau duit bisa kurang kan? Benar. 100.000 bisa jadi 90. Ongkosnya mana ongkirnya kan gitu kan? Iya. Iya. Ya itu namimah. Ya, ternyata ngadu domba itu juga bisa membatalkan nilai pahala puasa. Bukan puasa ya, pahalanya nggak. Pahalanya. Oke. Justru kita ibadah itu pengen mengharapkan pahala juga. Iya, iya. Kenapa? Karena model kayak kita memang tujuannya itu kalau nggak pahala ya sorga. Iya. Gitu. Tapi pakai ini bicara tentang pahala ya. Sesungguhnya kita puasa itu mengharapkan pahala atau kita mengharapkan keridhaan dari Allah saja. Jadi dalam arti kita tidak benar-benar mengharapkan surga atau apa. Jadi memang ini hanya untuk Allah saja. Mungkin kalau berbicara seperti itu buat kita, walaupun mestinya kita tuh bisa seperti itu. Ini disebut konteks puasa khawasil hawas, orang yang tertentu yang khusus. Sebab kalau puasa kita kan puasa awam. Iya, iya. Kita mah ibadah ngapain aja, pengennya kalau nggak pahala, sorga. Ya sebenarnya yang ikrar kita baca setiap doa iftitah sholat, kul inna sholati Yes. wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Kalau kita kaji ini secara mendalam, sebenarnya mah mau dapat pahala mau enggak, mau dikasih surga mau enggak, kan gitu. Itu urusan Allah Tetap sih. urusan Allah. Kita mah yang penting kewajiban kita mau Allah begitu aja. Jadi nggak ada korena, nggak ada gordon ahron, nggak ada musuh tujuan yang lain. Ya. Begitu. Ya makanya kan saya tuh fan berat saya itu kalau di dangdut itu Roma, kalau di rock itu Dewa 19. Oke. Ada satu lagu yang memang Satu. walau lagu ini dulunya asalnya dimulakan oleh seorang artis yang sudah almarhum Chrisye tuh. Oh. Jika sorga dan neraka Oke. tak pernah ada, Ah, ya kan? ya. Andai kata sorga dan neraka nggak diciptain sama Allah, apakah kita masih mau sujud? Ya, ya. Sedangkan kita ini sholat pengen sorga, puasa pengen sorga, pengen pahala. Sekarang pertanyaan begitu, andai kata Allah tidak menciptakan sorga, apakah kita mau masih puasa? Ya, ya. Itu namanya bukan lillah. Ya. Ya, bukan lillah. Nah itu maksudnya Pak Kiai, kan ada juga orang puasa untuk mendapatkan sesuatu. Dia berniat puasa, ya lalu dia punya hajat tertentu. Nah itu sebetulnya kayak gimana tuh Pak Kiai? Itu diterima secara syariat. Oke. Ya, yang penting menjalankan. Tapi itu bukannya kayak transaksional ya Pak Kiai kita sama Tuhan gitu? Jadi itu sebenarnya bisa sama ulama bisa dianggap wajar. Sebab kita aja kerja pengen gaji. Wajar nggak? Tapi konteksnya kan kerja, ini kan soal pengabdian kita kepada Tuhan. Iya, kita ini manusia. Ya. Ya, pasti butuh balas budi, pasti butuh balas jasa. Walaupun konteksnya sama Tuhan. Ya modelnya sekarang kita sholat aja perhitungan kan? Perhitungan. Puasa aja kita perhitungan. Kenapa puasa? Pengen masuk surga lah. Pengen sehat lah. Ya, itu termasuk orang perhitungan. Kalau umpama seorang hamba ditanya, kenapa puasa? Kewajiban. Cukup. Iya, mau pahala, mau apa, nggak dipikirin. Makanya kita harus kembali seperti itu. Bisa nggak? Pertanyaannya bisa nggak mendiri kita? Iya, iya. Nanti itu tujuannya ke sana kan Pak Kiai, Iya. sebetulnya. Yang tadi bicara tentang Tujuannya takwa ke lillah. tadi kan. Iya, tujuannya ke lillah sebenarnya. Iya. Ya, cuman memang kita kalau pengen belajar lillah itu dari situ dulu. Nanti juga lama-lama bisa lah. Iya. Bisa naik tahapan. Ya kan gitu. Iya. Nggak langsung kita vonis salah ibadah seperti ini, mengharapkan pahala, mengharapkan surga. Iya. Ya, kalau misalnya orang yang awam baru mau sholat, ya mungkin dia berhenti sholat. Iya. Gitu. Iya. Ibarat ini mah istilah kata motivasi biar dia semangat. Nih kalau ente sholat, ente puasa, Allah tuh Maha Rahman Rahim. Ya. Ya, bukan kewajiban kita doang, Allah juga akan ngasih kita. Reward. Iya, reward. Ya, pasti nilai pengabdian kita juga dihitung sama Allah. Oke. Nggak disia-siakan.
Itu makanya murnikan, tuluskan tujuan kita lillahi Lillahi. ta'ala, itu aja. Di mana belajarnya? Sekarang konteksnya. Makanya kan menurut sebagian ulama Syahrul Ramadan madrasatul sholihin. Iya. Bulan Ramadan itu adalah madrasahnya, tempat belajarnya, tempat kuliahnya, tempat menyantrennya, tempat kita menimba ilmu di bulan suci Ramadan. Jadikan bulan ini sebagai Iya. kancah pelajaran kita. Gitu. Kan pengen dapet titel kita ala-alakum tattaqun. Itu sebenarnya. Nah yang keempat Pak Kiai, tadi kan baru 3 tuh. Kalau nggak salah tadi ada 5. Yang keempat yang membatalkan nilai pahala puasa itu ya selain bohong, gibah, namimah, yaitu ghamus. Ghamus itu sumpah palsu. Oh. Nyebut nama Allah tapi dia ngelanggar. Iya. Nyolong kan? Enggak nyolong, padahal memang ada buktinya, ada CCTV dia nyolong. Oke. Itu namanya sumpah palsu kan gitu kan. Nih kalau umpama andai kata saya jadi begini kan gitu kan. Iya. Demi Allah bakalan beginilah. Nah ini agak sedikit ini Pak Kiai bicara tentang sumpah nih. Sebetulnya konteks sumpah itu kita hanya boleh bersumpah kepada Tuhan atau boleh bersumpah atas nama makhluk Pak Kiai. Maksudnya gini, kan kadang saya suka dengar nih, ini mumpung ngomongin sumpah nih Pak Kiai. Jadi ada orang suka bilang, sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Nah, apakah memang kita membolehkan sumpah selain dari Tuhan itu sendiri gitu? Yang namanya sumpah itu otomatis kita membawa nama zat yang menciptakan kita. Ya. Sebab udah nggak ada lagi. Nah, Kalau umpama sumpah demi Pak Peri, ya. siapa sih Pak Peri kan gitu kan? Iya. Untuk ibadah saya siapa Pak Peri? Kan gitu kan? Siapa tuh Pak Ferry? Siapa sih? Ya gitu kan, modelnya kan gitu kan. Tapi kalau sumpah demi Allah berarti kan kita yang diciptakan sama Allah. Gitu. Makanya nggak boleh sumpah itu selain nama Allah. Allah. Nah tapi kan banyak juga yang tadi saya sebut tadi Pak Kiai. Itu gimana tuh Pak Kiai itu? Maksudnya Kan ada sumpah demi Allah, sumpah demi Rasulullah. Nah itu gimana tuh? Allah sama Rasulnya memang harus ditaati. Wajib ati Allah wa atiur Rasul. Nah satu sisi khalik Allah dat. Ya. Yang kedua makhluk Nabi Muhammad. Makhluk teristimewa itu siapa? Nabi. Makhluk paling suci itu siapa? Nabi Muhammad. Gitu. Makanya Jadi, boleh kita. Itu boleh nggak masalah. Nggak jadi Oke. masalah. Iya. Jadi selama itu memang ada satu makomnya tertentu, Iya. itu diperbolehkan gitu Pak Kiai. Iya. Oke. Berarti sekarang yang kelima Pak Kiai itu. Yang kelima ini an-najratu bisahwat. Oh. Melihat pandangan tapi pakai keinginan, pakai Hasrat. hasrat. Oke. Kalau ngelihat misalnya kita lagi ke mall nih Pak Kiai, ngelihat sesuatu barang gitu, dengan hasrat masih boleh kalau begitu. Masalah apanya nih kalau kita lihat? Misalnya nih, saya pengen beli jam gitu, wah udah pengen banget tuh hasrat gitu. Itu masih dibolehkan kalau kayak gitu? Maaf ya Pak Peri. Jadi yang namanya an-najratu bisahwat ini itu biasanya Lebih ke lawan jenis. Lebih ke lawan jenis. Oh, oke. Bukan ke barang. Bukan ke barang. Itu seperti sama aja kayak mobil, nafsu jam. gitu. Iya. Kan gitu kan, beda. Konteks hawa nafsu sama keinginan itu beda. Oke. Beda. Oke. Ya gitu. Ya. Jadi kalau yang tadi itu masuknya dalam konteks keinginan. Keinginan, gitu kan. Kalau umpama dikiasin begitu, umpama batal kok nilai puasa kita. Saya hari ini pengen buka pakai kolak, batal dong saya. Iya kan? Iya. Sedangkan kolak itu kan bukan yang istilah kata menyebabkan kita ini bisa syahwat tinggi, enggak Iya, kan? iya. Kan beda sama lawan jenis. Lawan jenis kan kita bisa kadang-kadang bisa. Ya, lupa Jadi lah. ini lebih spesifik ke urusan syahwat ke lawan Syahwat, jenis. Iya, lawan jenis. Urusannya begitu kan. Betul. Gitu. Kalau untuk masalah yang lain nggak jadi permasalahan. Oke. Nah, ini Pak Kiai, kan ada orang-orang yang mungkin belum beruntung untuk bisa menjalankan ibadah puasa secara total, dalam pengertian benar-benar ini ya. Dia bisa puasa karena mungkin dia punya penyakit atau apa. Itu kan kadang-kadang kita harus ganti dengan fidyah. Nah, gimana tuh tata caranya tuh Pak Kiai untuk soal fidyah ini? Karena banyak yang juga akhirnya suka menggampangkan juga nih soal yang satu ini. Nah, ini gimana nih Pak Kiai?
Kita lihat dalam fikih kitab Safinah aja lah. Ya. Ya. Mana yang perlu bayar fidyah, mana yang perlu qada. Oke. Mana yang perlu qada dan fidyah. Ya. Jadi ada fidyah, ada qada, Qada. ada qada, ada Fidyah. fidyah. Kalau yang wajib fidyah doang, itu nisbatnya buat syekhun atau yang orang yang sudah manula, udah tua, nggak kuat puasa. Puasa. Itu tidak ada batasan umur. Kalau dia merasa doib, merasa dia nggak kuat, Oke. ya, umpama sekali puasa tepar, Tepar. untuk selanjutnya tepar lagi, dan dia udah diponis sama dokter memang udah nggak bisa lah. Nggak kuat ya. Nah itu namanya fidyah. Hmm. Ya, dia nggak wajib kodok. Contoh dah, orang tua kita nih, umpama umur 80 tahun, udah nggak kuat puasa kita paksa. Kadang-kadang kita salah kan ngomong, Ya. Bapak kalah sama cucu umur 7 tahun puasa, masa bapak udah 80 tahun nggak puasa. Ya. Ya. Nah ini salah omongan. Hmm. Justru ada rukhsah, ada dispensasi, ya. Ada Justru keringanan, ya. ada keringanan bagi orang-orang yang sudah tua, ya konteks di sini mungkin tua umur juga atau karena penyakit, silakan. Gitu. Ya, tapi kalau konteksnya penyakit yang cuman artinya penyakit secara di bulan suci Ramadan aja, artinya habis lebaran dia bisa normal, Ya. kembali sehat, bisa melaksanakan puasa, Dia harus konteksnya kodok. Oke. Dia harus bayar ya. Dia kodok, tapi nggak wajib fidyah. Nggak wajib fidyah. Nggak wajib, cuman dia wajib kodok. Tapi kalau buat manula, buat orang-orang yang udah tua umur, Kalau udah dia nggak yang puasa, harus tergantung sama obat Pak Kiai. Karena itu terjadi. Misalnya ada seseorang yang dia memang harus minum obat karena kalau tidak itu mengganggu terhadap kesehatannya. nggak jadi masalah kalau itu perintah dari dokter. Jadi itu masuknya ke fidyah atau ke kodok nantinya. Maksudnya dia ketika minum obat itu untuk kuat puasa apa gimana Pak? Jadi gini, dia kalau tidak minum obat dengan jam-jam yang sudah ditentukan oleh dokter, itu mengganggu terhadap dirinya dalam konteks fisiklinya. Misalnya karena dia misalnya ada nih satu case, dia transplantasi ginjal. Obatnya itu dia harus minum. Ya, kalau tidak minum itu berpengaruh terhadap kesehatannya dia. Nah itu memang sudah harus jam sekian harus minum. Nah itu gimana tuh? Itu diikutin kata dokter. Artinya itu obat memang nggak boleh ditinggal, oke? Iya. Jadi itu masuknya fidyah atau kodok gitu maksudnya? Itu berarti nanti masuknya fidyah kalau Fidyah. memang dokter itu udah vonis nggak bakalan Nggak bisa oke. stabil. Iya. Ya kita pun nggak main hukum secara kita sendiri. Iya. Ya kan Itu masuknya ke darurat gitu ya? darurat. Itu kan la doror wala diror. Kita puasa aja juga, kalau kita kontak kata dokter jangan puasa, kita puasa aja. Kemudian kita tepar, jatuh atau darurat karena itu. Ya. Bukan bikin benar, bikin dosa juga kita. Ya. Nyiksa diri. Ya. Tapi kalau cuma sakit pada saat itu, lalu dia sembuh, setelah itu dia harus kodok. Kodok. Ya, oke. Ya. Tapi kalau umpama sakitnya memang jangka panjang kata dokter nih udah nggak bisa. Nggak bisa lah. Nah itu udah nanti fidyah aja Fidyah. udah. Oke. Kayak gitu. Ya. Oke Pak Kiai, sebetulnya pengennya panjang, tapi kelihatannya ini kita paling tidak sudah dapat beberapa hal yang bisa disampaikan ke publik dan masyarakat nih, bahwa kita intinya bahwa puasa itu tidak bisa sembarangan juga nih, karena ada hukumnya, ada syaratnya dan lain-lain. Tapi intinya adalah bagaimana ujungnya, karena ini puasa untukku kata Allah, jadi ini untuk menuju kepada ketakwaan kita kepada Tuhan, gitu ya Pak Kiai. Nah, saya klarifikasi sedikit ya. Ya. Itu yang maksud tadi hadis puasa adalah untukku, itu bukan istilah kata puasa johiran di puasa, artinya nilai pahala puasa. Nilai pahala. Jadi kalau nilai sholat itu yang berjamaah 27 udah ketahuan. Ya, tapi kalau masalah puasa, karena as-saum itu ibadah itu satu-satunya ibadah yang dirahasiakan sama Allah, nilai poin pahalanya itu cuma puasa. Jadi tersembunyi ya. Ya kan, makanya kata Allah, yang lain zakat pahala sekian udah ketahuan, haji mabrur pahala ketahuan sekian, kan gitu kan. Ya. Tapi kalau untuk puasa, wa anna ajibi, jangan ditanya, saya yang berhak membalasnya, nggak ada yang tahu nilai puasa. Oke. Pahala. Jadi begitu, hari ini kita bahas tentang puasa. Saya pikir cukup lengkap buat teman-teman juga yang mungkin pengen tahu seperti apa tentang puasa. Nanti kita bahas mungkin lain waktu tentang puasa-puasa sunnah yang lain kali ya, yang lebih banyak tuh.
Dan terima kasih Pak Ustadz Yes. atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.